Sebuah mobil minibus yang terbakar di halaman stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10 di Kecamatan Bingkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi membuat panik dan terekam kamera warga. Kobaran api yang semakin membesar membuat warga dan pengendara lainnya segera memadamkan dengan alat seadanya agar api tidak menjalar ke penampungan BBM di SPBU tersebut. Munculnya api berawal ketika mobil mogok, menepi, dan sedang dalam perbaikan di halaman SPBU. Tiba-tiba, percikan api muncul dari mesin bagian belakang. Awalnya ini mogok Pak, mobil tak? Iya, mogok. Setelah itu Pak? Nah, ada kerja mekanik. Oh, yang panggil kan? Itu Iya, mekanik kita panggil atau bagaimana? Mekanik saya panggil Pak. Oh, Iya. kemungkinan ada kesalahan Pak begitu saat mengatasi tadi itu mogotnya sehingga terbakar. Saya buka pompa bensinnya Pak. Iya. Buka pompa bensin. Iya. Terus saya cantol di aki tespen. Saya kontak, Iya. mau cari di mana kabelnya bermasalah. Iya, setelah itu Pak. Setelah itu saya sama-sama orangnya, dia senter saya pakai HP. Iya. Saya buka itu tangkinya langsung. Kepolisian Polsek Tamalan Raya dan tim Inafis Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP begitu api berhasil dipadamkan oleh warga. Sementara pelayanan pembelian BBM di SPBU sempat terhenti. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, iNews melaporkan. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah sepeda motor yang terbakar di Jalan Mukhtar Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Warga tak berani mendekat karena api muncul dari tangki bensin dan takut meledak sewaktu-waktu. Tak berapa lama kemudian warga mulai berusaha padamkan api dengan alat seadanya. Terbakarnya motor diduga terjadi akibat kerusakan pada selang bensin. Menurut warga, pemilik motor sempat minta tolong sebelum motornya terbakar. Beruntung pemilik motor selamat dalam insiden ini. Ya, awal-awalnya itu saya lagi duduk di sini kerja, tiba-tiba lihat di depan motor itu berjalan tapi pelan berjalannya. Tiba-tiba ada api ngecil, mulai membesar api itu. Habis membesar, motor itu berhenti, lalu dia minta tolong sama warga, terus warga membawa air dengan segala alat yang bisa dibuat memadamkan api itu. Akibat kebakaran sempat terjadi kemacetan di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribu, pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 1,5 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi pemirsa dari 6 rumah kontrakan yang habis terbakar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu pagi. 8 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan guna memadamkan api. Api dengan cepat menyambar dan menghanguskan 6 rumah di kawasan Angsana Raya Cengkareng, Jakarta Barat Minggu pagi hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merembet ke rumah lainnya. Sedikitnya 6 rumah kontrakan hangus terbakar dalam kejadian ini. Dugaan sementara pemicu kebakaran adalah korsleting listrik dari salah satu rumah. Warga pun langsung mengevakuasi diri dan harta benda mereka yang dapat diselamatkan. Tadi kebakarannya? 4:30. Itu PRT gimana warga itu laporannya? Jadi saya tanpa laporan saya langsung sigap, langsung keluar lingkungan warga. Gimana kondisi PRT yang ketika PRT lihat itu? Itu nyapa rumah-rumah warga? Membesar api. Berapa rumah yang kebakar PRT? 6 rumah ya? Sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Pendataan sementara kerugian warga senilai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berhati-hatilah saat mengendari kendaraan. Pasalnya tadi pagi di kawasan Sawah Besar, Jakarta, sebuah motor kecelakaan tunggal. Pengendara menabrak trotoar di tengah jalan sehingga menyebabkan motor terpelanting dan mengakibatkan pengendaranya tewas.
Warga di kawasan Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta digegerkan dengan suara hantaman. Setelah warga melihat lokasi, ternyata terdapat pengendara yang tergeletak di tengah jalan raya. Pengendara tewas di tempat sebelum mendapatkan pertolongan. Korban merupakan pemuda yang menggunakan kaos berwarna merah. Motor dengan nomor polisi B6738SR ini diketahui melaju kencang dari arah kota. Pengendara menabrak trotoar tengah jalan sehingga menyebabkan motor terpelanting. Mirisnya, pengendara motor diduga tidak menggunakan helm. Cuman saya dengar suaranya, begitu gusrak gitu. Tahu-tahu orang-orang pada datang, saya ikut maranin. Saya dagang di situ. Gitu. Tiba-tiba kondisi pengendaranya udah jatuh? Udah jatuh, udah ngeletak, terkapar. Berdarah-darah? Iya. Kan itu somplak, itu kena trotoar. Polisi unit laka lantas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan sepeda motornya. Korban tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat remblong, sebuah truk tronton berjalan mundur menabrak pedagang bakpao keliling dan angkot yang sedang berhenti di kawasan MRT Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Pedagang bakpao tewas di lokasi kejadian. Ahmad Nuri, pedagang bakpao keliling warga Demak, Jawa Tengah ini tewas di lokasi kejadian usai tertabrak truk tronton yang mundur di kawasan MRT Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Truk tronton dengan nomor polisi B9463MI ini diduga mengalami remblong saat tengah berhenti untuk melihat peta di telepon genggam. Pengemudi tidak menyadari truk berjalan mundur hingga menabrak pedagang bakpao keliling hingga tewas. Selain pedagang bakpao keliling yang menjadi korban, truk tronton bermuatan kabel PLN menuju Cinere, Depok, Jawa Barat juga menyeruduk angkot yang tengah berhenti hingga membuat bagian kaca depannya pecah. Saya lagi berhenti nih, gitu serlok. Nah, habis itu remnya blong. Gak bisa ngerem, mobilnya mobil posisi mundur, nabrak gerobak, terus nggak tahu ada orang yang di situ karena kita kan saya sasar. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk didata dan nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Sementara kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi di kawasan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur ketika sebuah mobil jeep yang mengangkut wisatawan terjun ke jurang. 2 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Ya itu tetap 1 ambulan, Bu. Jangan dikumpulkan, kasihan. Korban kecelakaan mobil jeep yang jatuh ke jurang di kawasan Gunung Bromo dibawa ke Puskesmas Tosari, Kabupaten Pasuruan. 2 orang meninggal, di mana salah satunya sopir mobil jeep dan 4 lainnya terluka. Kecelakaan berawal ketika jeep yang membawa rombongan pemerintah Kabupaten Ngawi menuju kawasan Gunung Bromo untuk melihat sunrise. Namun jeep tiba-tiba menabrak pagar pembatas jalan di tikungan tajam dan terjun ke jurang di kawasan Bukit Cinta. Jadi keterlaluan lintas dari Jalan Wonokitri menuju Gunung Pananjakan, terus sampainya di TKP di Jalan Menikung, kendaraan hardtop jeep tidak biasa menguasai laju kendaraannya. Selanjutnya pada saat menikung menabrak pembatas jalan dulu, kemudian memasuki jurang kurang lebih 350 meter. Unit laka Polres Pasuruan yang melakukan olah TKP menyatakan masih selidiki sebab kecelakaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pemuda mengamuk setelah kedapatan hendak mencuri di masjid di Ponorogo, Jawa Timur. Diketahui pemuda tersebut nekat mencuri untuk memperbaiki ponsel yang rusak. Warga di Desa Jinglong, Ponorogo, Jawa Timur dikejutkan dengan seorang pemuda yang mengamuk dan kedapatan hendak mencuri dari dalam masjid.
Warga pun dengan sigap melumpuhkan pelaku yang sebelumnya sempat melawan saat akan ditangkap. Aksi penjagaan warga ini pun terekam kamera warga sekitar. Terus ditangkap pengen anu rodo setengah rodo edan. Oh iya. Terus dia ngelawan atau gimana tadi, Pak? Ngelawan ya, ngelawan. Terus dicekal ngaten. Terus di gebuki tiang-tiang itu. Pelaku diketahui mengalami depresi, sering mengamuk dan sempat membakar kandang kambing milik keluarga. Pelaku nekat mencuri uang di masjid desa lain untuk digunakan memperbaiki ponsel yang rusak. Ada kabar tadi sekitaran jam 10 apa 11 tadi katanya dia mau nyuri kotak amal di desa Jenglong, kecamatan Kota. Jadi memang karena dia emosi gitu ya, Pak ya? Pengennya nggak dituruti gitu ya? Kemungkinan itu kambuh. Terus langkah selanjutnya gimana nanti, Pak? Ya insya Allah nanti kita berembuk dengan keluarga, mungkin kan sekarang mau dibawa ke RSUD dulu, setelah RSUD mungkin nanti dibawa ke Solo atau gimana. Dulu kan juga pernah di Solo. Rencananya pelaku akan dibawa berobat terkait depresi yang dideritanya ke rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi melahirkan dan membiarkan anaknya meninggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jasad bayinya pun dibuang di belakang kontrakan dan membuat geger warga sekitar. Polisi berhasil mengevakuasi jasad bayi yang dibuang ibunya di belakang rumah kontrakan di Jalan Bukit Raya 5, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi segera datang ke lokasi lantaran mendapatkan laporan dari warga. Setibanya di lokasi, petugas Inafis Polresta Palangkaraya langsung olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sang ibu yang masih berstatus mahasiswi. Dari pemeriksaan sementara, bayi ini merupakan hasil hubungan si ibu dengan pacarnya. Pelaku membuang jasad bayinya dan beralasan tidak mengetahui dirinya tengah hamil. Si saudari Desi ini sekitar jam 9 itu dia sudah mengkonsumsi obat diet dan obat sakit pinggang. Untuk apa itu, Pak? Informasinya karena dia mengeluh diet. Pengakuan dari dia tidak merasa dirinya hamil. Lalu sekitar jam 1.01 itu yang bersangkutan masuk ke dalam toilet karena perutnya merasa mulas. Nah, setelah itu keluarlah orok itu. Nah, menurut pengakuan si yang bersangkutan, begitu lerok itu langsung terendam di air. Saking paniknya oleh yang bersangkutan dibiarkan. Lalu sekitar pukul 02, orok itu dipindahkan ke belakang rumah. Guna mengetahui penyebab pasti kematian bayi, petugas membawa jasad bayi ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk otopsi. Sementara ibu bayi dan sejumlah saksi dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan.